Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alijara dan Ayu Soleha, mahasiswi dari Universitas Sibar Asia, Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Warehousing and Location atau pergudangan dan lokasi. Sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan membahas latar belakang dari gudang dan lokasi. Gudang sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan distribusi barang yang diakibatkan ketidakseimbangan antara pasokan atau supply dan permintaan demand. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini menyebabkan dibutuhkannya investasi ruang untuk menyimpan persediaan setiap barang sebelum digunakan, dikeluarkan atau dikirim. Persediaan membutuhkan ruang sebagai fasilitas penyimpanan sementara yang disebut gudang. Warehouse atau gudang dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan sebuah produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di gudang, sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Sedangkan lokasi merupakan tempat berkumpulnya orang, material, mesin, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dari suatu industri barang atau jasa. Lokasi sangat dibutuhkan dalam rantai pasokan, apalagi jika itu berupa barang atau jasa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Sebuah perusahaan manufakturing menyimpan persediaan bahan baku utamanya dalam gudang. Penyimpanan dan pengambilan persediaan bahan baku tersebut dilakukan secara manual dengan bantuan forklift, hand pallet, dan tenaga manusia. Bahan baku dari supplier yang sampai di gudang dihitung kembali secara manual dengan menggunakan software Miss Excel, demikian juga saat pengambilannya. Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan seperti ketidakakuratan data, kesalahan pengumpulan dan kehilangan data, dan kurangnya integrasi data antara admin kantor dan operator gudang terkait stok, menyebabkan ketidakefisienan kerja serta biaya dalam hal material handling. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketidakefisienan kerja serta biaya dalam hal material handling. Menurut Anda, apa solusi yang bisa diberikan? Selanjutnya, masuk di pembahasan. Warehousing atau gudang merupakan bagian dari sistem logistik suatu perusahaan yang berfungsi menyimpan barang seperti bahan baku, raw material, produk setengah jadi, semi-finished good, produk jadi, finished good, suku cadang, spare part, serta bertujuan memberikan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, dan disposisi barang yang disimpan. Gudang atau warehouse merupakan komponen penting dari rantai pasokan modern. Rantai pasokan melibatkan kegiatan dalam berbagai tahap, searching, produksi, dan distribusi barang, dari penanganan bahan baku dan barang dalam proses hingga produk jadi. Tujuan utama dari warehouse adalah untuk memfasilitasi pergerakan barang melalui rantai pasokan ke konsumen akhir. Ada banyak teknik yang digunakan untuk mengurangi kebutuhan untuk mengadakan persediaan, seperti sistem manufaktur fleksibel, visibilitas rantai pasokan dan pengiriman ekspres, just-in-time atau JIT, efficient consumer response (ECR), and collaborative planning forecasting and replenishment (CVFR). Adapun fungsi warehousing ialah memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan untuk operasional atau pelanggan, antara lain titik penyimpanan persediaan inventory holding point, pusat konsolidasi consolidation center, pusat cross-dock, pusat pemilahan sortation center, fasilitas perakitan assembly facility, titik penerusan kiriman barang transshipment point, dan pusat pengembalian barang returned goods center. Dalam warehouse dibutuhkan sasaran pengolahan, yaitu kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan keandalan. Yang pertama yang saya akan jelaskan ialah kecepatan. Kecepatan penyampaian barang ke pasar memenuhi perubahan permintaan menjadi isu penting yang digunakan manajemen sebagai strategi dalam bersaing. Selanjutnya, efisiensi.
Efisiensi rantai pasok diukur dan diperbaiki secara terus-menerus oleh tim continuous improvement dari berbagai unit. Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas manajemen pergudangan memungkinkan pelanggan atau pengguna mendapatkan produk perusahaan dengan mudah. Yang terakhir, reliability atau keandalan. Dengan reliability, informasi, komunikasi, eksekusi, dan semua fungsi akan berjalan dengan baik. Adapun tugas pekerjaan yang ada dalam pengolahan warehouse antara lain, menata setiap penyimpanan barang dengan benar dan teratur berdasarkan kelompok produk, koordinasi dengan bagian terkait marketing, PPIC, dan produksi mengenai perencanaan inventarisir barang, pemeliharaan kualitas barang sesuai dengan standar organisasi, lengkapi laporan dengan memasukkan informasi yang diminta, koordinasi dengan bagian pemeliharaan infrastruktur gudang, mempersiapkan barang untuk pengiriman ke pelanggan atau pengguna berdasarkan permintaan, memastikan lingkungan kerja yang aman, dan menerapkan budaya 5S sesuai dengan prosedur, peraturan, dan regulasi. Menerapkan sistem FIFO, LIFO, atau FEFO. Memantau dan mengevaluasi pergerakan barang, melakukan perhitungan fisik harian barang secara manual, memberikan proteksi dan keamanan barang selama penyimpanan dan sebelum pengiriman. Dan yang terakhir, mengembangkan pengendalian warehouse berbasis teknologi digitalisasi. Pembahasan selanjutnya ialah lokasi. Seperti yang kita ketahui, lokasi merupakan tempat berkumpulnya orang, material, mesin, dan lain-lain. Setiap industri membutuhkan lokasi, baik itu lokasi tempat maupun lokasi tujuan. Atau lebih jelasnya, lokasi dibutuhkan agar rantai pasokan dapat berjalan tanpa kendala atau hambatan. Terlebih lagi dalam gudang, membutuhkan lokasi untuk mengirim supply atau menerima demand. Adapun pemilihan lokasi berdasarkan jenis bisnisnya, antara lain lokasi industri, berfokus pada area yang dapat meminimalkan biaya. Yang kedua, layanan profesional dan retail, berfokus pada area yang dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, lokasi pergudangan, berfokus pada faktor kombinasi pertimbangan biaya dan jarak atau kecepatan pengiriman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam pergudangan dan lokasi, antara lain, yang pertama, pergudangan. Wilayah, sekitar, karakteristik inventaris, tipe gudang, proses operasi, dan metode operasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi lokasi ya seperti produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan risiko mata uang, biaya, risiko politik, nilai dan budaya, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan pemasok, dan kedekatan dengan pesaing. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, warehouse atau gudang merupakan tempat penyimpanan bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi, sedangkan lokasi merupakan tempat berkumpulnya orang, material, mesin, dan lain-lain. Adapun permasalahan pada perusahaan manufacturing yang meliputi ketidakakuratan data, kesalahan pengumpulan dan kehilangan data, dan kurangnya integrasi data antara admin kantor dan operator gudang terkait stok menyebabkan ketidakefisien kerja serta biaya dalam hal material handling. Untuk solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Masalah tersebut terjadi karena keadaan dalam gudang, biasanya kelalaian para tenaga kerja untuk mengatur stok barang dalam gudang, baik dalam hal pengambilan dan pengiriman barang sering terjadi kesalahan kecil. Misalnya, ketika ada barang yang datang, kadang barang tersebut tidak diatur langsung dalam rak atau tidak dicek secara detail. Terlebih lagi, bila stok persediaan barang tidak terisi dalam rak, padahal stok barang masih banyak yang tertumpuk. Hal kecil seperti ini bisa mengakibatkan kerugian yang akan dialami perusahaan karena ketidakperhatian dalam pengaturan dalam gudang. Karena itulah, untuk menghadapi situasi tersebut, direkomendasikan untuk menggunakan inventory management. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan yang berfokus pada penjualan produk, inventory management akan memegang peranan penting, sebab
Tanpa adanya pengolahan stok yang jelas, usia dari produk tidak akan panjang. Tujuan dari inventory management ini memastikan semua stok selalu dalam kondisi prima, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Selain itu, sebuah perusahaan juga harus memastikan stok selalu tersedia, baik di gudang ataupun di rak belanja. Itulah tadi penjelasan dari presentasi makalah yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.